Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video praktek. Dan kali ini kita akan membahas tentang getting familiar with the Linux shell, yang artinya kita akan mengeksplor atau semakin dekat dengan Linux shell. Jadi introduction, di lab ini kita akan menggunakan perintah Linux untuk memanage atau mengatur file dan folder dan melakukan beberapa basic administrative task. Ya, kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama part 1 yaitu shell basics, dan part yang kedua yaitu copying, deleting, and moving files. Oke, langsung saja kita masuk ke part yang pertama. Di sini ada pengantar, dan step yang pertama kita mengakses the command line. Pertama kita masuk ke CyberOps Workstation, dan sebagai analis sama seperti video sebelumnya kita buka dulu toolbox-nya. Selanjutnya kita pilih Cyber Security Lab PM ini, kita klik start. Kita tunggu hingga proses bootingnya selesai. Oke, karena ini sudah masuk ke sebagai analis, kita langsung saja pergi ke access the command line, klik terminal icon. Jadi kita harus mencari terminal ini ya. Kita buka terminal. Oke, sudah muncul terminalnya. Maka step yang kedua, kita akan menggunakan perintah man. Perintah man adalah sebuah panduan manual tutorial dari Linux Command. Jadi coba kita masukkan perintahnya, kita copy. Oke, jadi di dalam command man ini akan muncul sebuah page yang berisi manual atau cara-cara langkah-langkah awalnya. Jadi di sini ada name, synopsis, description, examples, overview, default, option, dan masih banyak lagi. Oke, jadi ini ada exit status, ada environment. Jadi isinya banyak, files, see also story, bugs, dan seperti itu. Selanjutnya, type key to exit the main page. Type key. Oke, kita sudah keluar dari command man, dan use the man command to learn about the gp command. Kita input man spasi gp command, kita input, kemudian klik enter. Oke, jadi setelah kita masukkan, ternyata main gp itu adalah copy files dan directory. Perintah cp itu untuk mengcopy files dan directory. Ini sinopsisnya, cp option bla 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 t source
dan destination. Tapi juga bisa dengan cp ini option bla 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 source bla 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 destination directory, atau juga bisa cp option bla 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 minti directory source. Bisa dibalik, untuk T besar dia di depan source-nya, dan untuk T yang kecil dia direktorinya yang di belakang. Oke, di sini ada description: copy source to dash or multiple source to directory. Mandatory argument to long operation are mandatory short operation too. Oke, ini ada atributnya. Di sini ada A, archive, B. Jadi coba kalau kita lihat T itu T target directory, T kecil T target directory, T besar adalah no target directory. Oke, setelah itu kita bisa juga lihat versionnya jika kita menggunakan apa variabel version. Dan oke, di sini ada penjelasannya. Di sini ada author, ini ditulis oleh John Granlund, David Mackenzie, dan Jim Meiering. Oke, di sini ada reporting bug, copyright, dan si also. Berarti ini terbaru ya dari 2020. Oke, selanjutnya kita lihat what common. Ini kita isi dulu untuk copy. Ini name dan what command would you use to find out more information about the pwd command? What is the function of pwd command? Ya, untuk mencari tahu tentang perintah pwd kita bisa menggunakan yang tadi kita pelajari, yaitu man. Jadi ini kita keluar dulu dari perintah yang sebelumnya dan kita akan mencari tahu tentang perintah pwd. Selanjutnya kita type man spasi pwd lalu kita enter, maka akan muncul penjelasan tentang apa sih perintah pwd itu. Jadi untuk perintah pwd sendiri adalah perintah yang menyuruh kita untuk memanggil atau menuliskan nama dari current atau working directory. Jadi directory yang sedang kita pilih sekarang. Jadi sinopsisnya kita bisa menggunakan pwd dengan option bla bla bla. Oke, deskripsinya untuk atributnya nanti ada L, yaitu logical, yang digunakan pwd untuk environment jika di sana contain symlink. Dan ada physical juga, avoid all symlinks, dan lain-lain. Oke, jadi intinya untuk mengetahui saat ini kita sedang menggunakan directory yang mana. Ya, kita klik quit. Kita isi di sini pwd command digunakan untuk mengetahui di alamat file mana kita sedang bekerja.
Iya, benar. Selanjutnya kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu create and change directory. In this step, you will use the directory cd, make directory, make dir, dan list directory, and then the ls command. Note: a directory is another word for folder. The term directory and folder are used interchangeably throughout this lab. Jadi pertama kita coba menggunakan PWD, ya, home analyst. Selanjutnya kita akan, ya, currentnya kita copy, kemudian home analyst in this example. Selanjutnya navigate the home analyst directory if it's not your current directory. Dan kita bisa melewati langkah ini karena kita sudah berada di home analyst. Terus setelah itu kita type ls coba ls spasi min n, copy paste dan enter. Oke, ini adalah isi dari directory home / analyst, dan kita akan selanjutnya kita akan membuat directory atau folder baru. Ya, ini sesuai dengan perintah di dalam diskonya. Kita copy, terus kita paste dan enter. Ini folder yang pertama, nanti ada folder yang kedua. Selanjutnya ada folder yang ketiga. Jadi di sini kita lanjut ini ke yang ketiga. Jadi kita sudah membuat 3 folder baru dengan perintah make dir, dan kita akan memastikannya lagi dengan menggunakan ls list directory. Oke, bisa dilihat di sana ada 3 folder baru, yaitu SciOps folder 1, SciOps folder 2, dan SciOps folder 3. Jadi oke, bisa dipastikannya. Type cd home, dan kita akan beralih ke salah satu foldernya atau masuk ke dalam foldernya. Oke, kita paste. Kemudian enter. Nah, kita sudah beralih ke dalam folder 3. Bisa dilihat di sini di command line-nya ada nama foldernya, yaitu SciOps folder 3. Oke,
Oke, challenge. Type the command cd and describe what happened. Why did this happen? Jadi coba kita lihat. Kita buka. Oke, selanjutnya ada challenge, yaitu gimana kalau kita men-type command cd di saat ini dan kita akan mendeskripsikannya. Jadi coba kita lihat command cd dan ternyata akan kembali ke direktori awal. Nah, bisa kita lihat di sini dari awalnya kita ada di dalam folder, maka kita akan kembali ke direktori awal. Dan ya seperti itu saja sih. Apa akibat dari cd yang perintah dari cd akan kembali ke direktori awal. Dan selanjutnya kita akan membuat directory lagi. Di dalam CyOps folder 3 itu ada CyOps folder 4. Jadi kita akan buat directory lagi. Kemudian kita klik enter, maka sudah terbuat ya. Dan kita akan memverifikasinya dengan menuju memasukkan komen ini. Oke, di sana sudah ada ya CyOps folder 4 di dalam CyOps folder 3. Oke, selanjutnya at this point we have been using helpful absolute path. Selanjutnya kita akan menggunakan ini. Terus kita paste. Oke, home directory relative access karena tidak ada tersedia katanya. Relative path reduce the amount of text to be typed to understand relative path. Oke. Ini akan melihat history sebenarnya sih. Coba kita lihat. Kita ulangi langkah yang ini. Ya, tapi ini tidak bisa ya. Oke. Selanjutnya kita akan change current directory to cd. Dengan cd. Terus kita paste. Nah, kita sudah beralih ke dalam folder 3. Dan coba kita type cd, akan balik ke yang sebelumnya. Tapi kalau kita ternyata kalau memasukkan ini perintah ini, maka dia tidak akan balik ke selanjutnya. Oke, kita tunggu.
kita masukkan komen yang tadi ls LA. Mungkin ada salah typo di sini. Coba kita ulangi lagi. Oke, kita beralih ke selanjutnya. Kita beralih ke selanjutnya. Maka kita akan menggunakan command cd. Kita tadi sudah. What will be current directory if you use the cd command list? Home. Benar. What would the current root file? Oke, selanjutnya kita masuk ke step keempat. Another powerful command line operator in Linux known as redirect, represented by symbol. This operator allows the output of command to be redirected to some location other than the current terminal window, the default. Use cd command to change. Jadi kita akan menggunakan ini. Kita input the selanjutnya use the echo command in the machine. Kita copy perintahnya, kemudian kita paste di sini dan kita enter. Di terminal the command oh ya, karena ini bukan satu baris, coba kita lihat. Kita ketik saja this echo, this is a message echo to the terminal by echo.
Oke, selanjutnya use operator to redirect the output to screen. Tidak ada output yang terjadi karena some text file sudah dibuat sepertinya. Karena dia akan dimasukkan ke dalam some text file tersebut, dan ya, dia sudah dimasukkan ke dalam some text file karena yang diharapkan dari redirect output adalah seperti itu dengan perintah echo. Oke, selanjutnya notice even though some file. Oke, tadi kan kita belum membuat some text file, maka ternyata some text file tersebut sudah dibuat oleh otomatis oleh sistemnya. Oke, so kita bisa menggunakan ini. Ya, sudah terbuat ya some text file tadi, dan kita akan menampilkannya dengan menggunakan cat. Oke, kita paste. Nah, ini muncul kembali. This is message echoed to the terminal by echo. Dan kita akan mengetik baris baru. Kita copy sesuai perintahnya. Kita akan kita memasukkan sebuah teks baru ke dalam file yang tadi. Oke, dan kita klik enter. Maka prosesnya akan berjalan dan apa yang kita ketik tadi akan masuk ke dalam file some text file tadi. Oke, selanjutnya kita akan melihat lagi cut some text file. Oke, kita paste dan
kata-kata yang tertampilkan berbeda dengan kata-kata yang awal karena kita sudah mengubahnya dengan perintah echo tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke step yang kelima, yaitu redirect and append a text file. Jadi kita akan memasukkan perintah echo kembali dan kita akan menambahkan sebuah teks ke dalam some text file tadi. Kemudian kita enter. Oke, ada kesalahan di sana, terusnya tidak ada. Oke, selanjutnya kita cek dulu. Oke, kita enter. Selanjutnya kita enter. Nah, maka akan ditambahkan sebuah teks yang isinya this is another line of text, it will append to the output file. Jadi kita akan lihat lagi dengan perintah get some text file, isi dari some text file itu apa. Ya, di sana ada dua line. Yang pertama ada yang kita input tadi, dan yang kedua adalah yang baru saja kita input menggunakan tanda redirect dan append. Oke, selanjutnya step yang keenam. Di step yang keenam kita bisa lihat di sini kita akan bekerja dengan hidden files di Linux. Kita type ls l atau ls. Ini seharusnya ls. Spasi 1. Oke. Selanjutnya kita menggunakan command ls ini. Ada berapa file yang terdisplay? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Selanjutnya kita akan menginput komen baru. Kita paste. Oke, selanjutnya kita enter. Oke, salah. Kita paste. Oke. Ini tidak ada.
selanjutnya harusnya ada direktorinya ya. Jadi kita menggunakan paste dan direktorinya yaitu tadi home.analyst. Sudah. Oh, ternyata tidak bisa ya. Kok tidak bisa kita masukkan perintah LA? Mungkin kita clear dulu. Kita buka terminal baru. Kita coba untuk menggunakan terminal baru. Oke, jadi kita akan menggunakan terminal baru. Nah, kita selalu mengalami ini ya, error. Mungkin ada kesalahan. Mungkin ada kesalahan di sini. Dan ya, maka ini tidak bisa dipraktekkan ya. Tadi sudah kita coba beberapa kali. Nah, search file dari directory. Selanjutnya kita langsung menggunakan part yang kedua, yaitu copy file. Kita ketik di sini, selanjutnya kita enter. Kita sudah berhasil mengcopy dari text file ini ke save folder 2. Selanjutnya source-nya tadi text file dan destination file-nya adalah save folder 2. Kita akan verifikasi apakah ada di dalam save folder 2. Kita copy perintahnya, kita paste di sini. Dan ternyata ada di dalam save folder 2. Oke, juga bisa memverifikasinya menggunakan ya ini. Selanjutnya deleting the file and directory. Untuk meremove kita bisa menggunakan perintah rf subject file. Remove
dan file soundtext file sudah berhasil kita remove. Selanjutnya kita akan melihatnya dengan komen yang tadi. Dan bisa kita lihat di sini tidak ada soundtext file lagi. Selanjutnya kita akan remove yang folder pertama, saya folder 1, kita copy, kita paste di sini, kita enter. Karena remove type 1 is a directory. Ini ada error di sini. Kita tunggu hingga selesai. Oke, ternyata tidak ditemukan. Coba kita verifikasi dengan ls strip l. Ya, saya folder 1 masih ada. Coba kita ulangi lagi langkah yang ini. Dan masih saja belum bisa ya. Saya belum tahu kenapa penyebabnya.